lagi di video gue kali ini. Nah, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat hari tahun baru 2021. Semoga tahun ini lebih baik ke depannya dibandingin tahun 2020, amin. Dan semoga pandemi cepat berlalu biar gue bisa pulang ke Indonesia tahun ini. Harapan gue itu sih tahun ini bisa pulang ke Indonesia. Dan ya gue gak sempat bikin video recap 2020 karena lagi banyak kerjaan. Alhamdulillah, tapi apa yang gue ingin capai di 2020 tercapai, dan gue udah lulus dari kuliah gue dan udah dapat kerja juga, jadi alhamdulillah banget. Dan tahun ini juga nggak banyak, harapan gue cuman pandemi ini cepat berlalu biar bisa pulang ke Indonesia dan traveling lagi, gitu aja sih. Yaudah, nah di video kali ini gue pengen ngebahas tentang culture shock part kedua, karena part pertamanya udah pernah gue bahas, ntar gue kasih videonya di atas ini. Jadi gue sekarang pengen ngebahas tentang culture shock di Jerman part kedua. Nah, langsung aja kita mulai dari culture shock yang pertama, yaitu kalau kalian belanja, troli belanjanya itu harus kalian pakai koin. Jadi kalau nggak salah gue juga udah pernah bikin videonya. Jadi kalian nggak bisa cuman asal ngambil terus kalau udah selesai buang taruh di mana aja, tuh nggak bisa, karena kalian pas ngambil trolinya itu harus masukin duit sekitar 50 sen, 1 euro atau 2 euro gitu. Nanti baru kebuka kuncinya, jadi baru kalian bisa pakai trolinya. Dengan alasan itu, jadi orang-orang ya mau nggak mau harus balikin lagi trolinya ke tempat semula biar duitnya bisa didapetin lagi. Menurut gue ini bagus banget karena mengajarkan juga keteraturannya. Jadi orang mereka tuh sadar kalau gue taruh ini sembarangan, gue mau nggak mau ngasih duit gue ke orang yang bakal ngerapiinnya enter gitu. Lu harus masukin duit ke dalam tempat yang ada kayak gini ya. Jadi gue udah masukin, jadi tinggal baru lu bisa ambil trolinya. Nah, jadi itu dia culture shock yang pertama yang waktu awal-awal datang di Jerman. Menurut gue satu hal yang unik dan menarik juga, karena ya di Indonesia nggak ada kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kita main ambil aja, bahkan kalau di mall ada yang sampai bawa ke basement, habis itu ditinggalin gitu aja. Nah, kalau di Jerman nggak bisa kayak gitu, karena kalian harus balikin lagi. Kalau nggak ya udah kalian relain duit kalian yang ada di dalam troli itu. Nah, culture shock yang kedua itu tentang kresek atau kantong belanja gitu. Jadi kalau di Jerman, gue juga kalau nggak salah udah pernah ngebahas ini, cuman nggak pernah spesifik gitu. Jadi kalau kalian pergi ke supermarket, nggak bawa ransel sendiri, itu kresek bayar sekitar 10 sen, sampai ada yang lebih mahalnya lagi tergantung berapa gede, terus bahannya apa. Karena sekarang kebanyakan juga udah banyak dari kertas, karena mereka mau ngurangin sampah plastik itu. Dan ya makanya kenapa itu juga harus bayar. Jadi orang tuh biar sadar gitu loh, setiap mereka buang kantong plastiknya itu berarti mereka sama aja ngebuang uang mereka sendiri, walaupun ya cuma 10 sen itu tadi. Cuman tetap aja itu yang jadi pemikirannya buat orang-orang, biar mereka ya udah lebih baik gue bawa tas sendiri atau gue pakai kresek yang kemarin udah pernah gue beli. Dan menurut gue itu bagus banget, dan ini juga salah satu contoh gue dengar di Indonesia sempet kayak gitu, cuman nggak tahu gimana kelanjutannya. Jadi apakah di Indonesia masih tetap bayar atau udah enggak, jadi gue kurang tahu juga. Nah, culture shock yang ketiga yaitu seperti yang kalian udah tahu, makan pakai garpu. Jadi kalau orang di sini tuh makannya pakai garpu sama pisau. Kalau kita kan makan pakai sendok sama garpu. Nah, terus orang di sini itu makan apapun pakai garpu kecuali makan sup. Jadi kalau yang berkuah-kuah gitu baru mereka pakai sendok, sisanya makan pakai garpu semua. Jadi kayak makan nasi juga pakai garpu. Dan gua yang misalnya kayak kalau lagi makan bareng teman gua satu-satunya yang makan beneran pakai sendok sama garpu. Kalau itu nasi gitu, kadang-kadang juga gue udah mulai sering makan pakai garpu sama pisau gitu. Cuman kebayang nggak sih kalian kalau kalian makan nasi pakai sendok garpu, itu tuh kayak rasanya lambat banget, nggak habis-habis tuh nasi. Dan gue udah kelar, mereka belum kelar. Atau ya kalian ngerasain misalnya kalian lagi makan, anjir kok mereka makan lambat banget, ternyata ya cukup sebanyak apa sih dalam satu garpu yang sekecil itu gitu. Jadi itu culture shock gue juga waktu awal datang ke Jerman, yang kayak kaget gitu datang ke rumah makan Asia, kayak orang-orang Jerman yang makan nasi goreng itu cuma makan pakai garpu doang, kayaknya udah nikmatin aja gitu. Dan gue tuh yang kayak itu lama banget tuh, dikit banget gitu, kayak nggak puas gitu. Nah, itu dia culture shock yang ketiga. Nah, culture shock yang keempat yaitu ini juga udah pernah gue bikin videonya 2 kali, ntar gue taruh juga di atas sini. Itu tentang botol yang ada harganya. Jadi di Jerman itu ada botol, ntar ada spesifik logonya, ntar gue kasih lihat di sini. Nah, kalau ada logonya yang kayak di samping kanan gue ini, itu tandanya botol itu harganya 25 sen. Nah, jadi di sini kayak botol cola atau botol air mineral dan sebagainya itu tuh ada fun namanya. Jadi duit
dari botolnya itu sendiri yang kalian bayar lebih. Jadi misalnya harga minuman 1 euro, kalian bayar 1 euro 25 sen karena harga botolnya 25 sen gitu. Nah, jadi harga botolnya 25 sen, terus kadang kalau gue sekarang ya dari awal karena gue tahu itu ya gue kumpulin karena anjir sayang banget tuh duit. 4 botol sama dengan 1 euro. 1 euro kalian udah bisa dapatin 10 packs telur yang udah 1 kotak gitu, yang isinya 10 itu udah lumayan banget kan buat makan dari 4 botol doang gitu. Dan di video gue juga gue udah nunjukin gimana cara nukar botolnya, ntar gue kasih lihat juga cuplikannya sedikit. Ini mesin botolnya, jadi lu tinggal masukin aja botolnya ke sini. Terus ya kayak yang udah gue bilang tadi, yang botol yang ada tanda ininya gitu. Terus itu tinggal masukin kayak gini. Dan kebetulan hari ini gue cuma punya 3 biji aja, nggak banyak. Nah, jadi dari botol yang kalian tukar itu menurut gue ini bagus banget karena ini bisa mengurangi sampah di jalan. Jadi orang-orang nggak bakal buang sampah lagi sembarangan. Dan juga lumayan buat kalian, apalagi kalau kayak student kayak gue dulu itu benar-benar sampai sekarang juga sih ngumpulin botol-botol. Terus ntar pas ditukar tiba-tiba dapat 5 euro. 5 euro tuh udah bisa dapat sayuran ya pokoknya dapat sayuran, bisa dapat telur. Terus beras kalau harganya cuma yang kalian beli yang cuma 1 euroan juga udah bisa dapat. Jadi lumayan banget dari botol ini. Dan ya ini hal yang menurut gua patut kita contoh karena itu tuh udah bagus banget karena bisa mengurangi sampah di jalan dan bikin orang mikir 2 kali kalau setiap mereka buang botol, karena setiap mereka buang botol kan mereka buang duit gitu. Jadi bikin mereka selalu berpikir anjir lebih baik botolnya gua bawa pulang daripada gua buang sembarangan gitu. Jadi itu dia tadi tentang botol, dan sekarang kita ke culture shock yang kelima. Culture shock yang kelima ini tuh tentang film. Jadi kalau di Jerman itu film tuh didubbing, atau TV-TV juga kalau nyarin film Hollywood gitu semuanya didubbing ke bahasa Jerman. Dan di awal-awal menurut gue aneh banget, sampai sekarang juga gue kalau ada film yang keluar di bioskop biasanya gue nyari hari spesial yang dimana mereka naingin yang pakai bahasa original, karena kadang di dubbing menurut gue kalian tuh udah tahu gitu loh suara-suara pemainnya. Misal kalian nonton The Avengers terus kalian tahu karakter suara Spider-Man gimana, Thor gimana dan sebagainya, dan tiba-tiba kalian nonton dalam bahasa Jerman menurut gue kayak rada aneh aja gitu, walaupun dubbingnya mereka bagus banget dan suaranya tuh hampir-hampir mirip gitu, cuman tetap aja ada yang kurang kalau gue nonton pas film yang udah gue tahu di dubbing gitu. Wow, gut gefangen. 1,5 Tonnen bei 40 Meilen die Stunde. Das ist nicht leicht. Dan keseringan kalau menurut gue, kalau gue nonton TV gitu, ntar gue nonton series misalnya Lucifer, nah nonton film yang lain ternyata kok suara Lucifer ada di sini juga, jadi kayak kalian udah ngeh itu satu suara yang sama tapi di banyak film gitu loh, jadi kalian nggak dapet feel-nya, dan itu sering banget terjadi di gue pas gue lagi nonton film gitu. Nah, jadi itu dia culture shock yang kelima tentang film di dubbing. Sekarang kita pergi ke culture shock yang keenam. Nah, di culture shock ke-6 ini itu tuh tentang minum air bisa langsung dari keran. Gue juga udah pernah ngomongin ini. Jadi kalau di Jerman itu kalian bisa langsung minum air dari keran, dan airnya itu dingin banget, benar-benar kayak air es. Apalagi kalau lagi di winter-winter gitu, airnya udah benar-benar kayak air es yang baru cair gitu dan seger banget. Dan ya udah, ini gue tunjukin kan kalau gimana sih kalau enaknya kalian bisa minum air langsung dari keran. Nah, jadi karena kamar mandi langsung di depan kamar gue, jadi kalau gue males gue langsung minum air dari wastafel yang ada di kamar mandi. Karena gampang banget. Tinggal ini kalian taruh ke paling dingin, terus biarin airnya nyala, terus tinggal diambil, matiin, dan selamat minum. Dingin banget airnya, beneran enak banget, seger gitu. Nah, minum air dari keran ini kalian bisa di mana aja, walaupun ada kadang beberapa tempat yang bilang kalau air dari keran nggak bisa diminum. Cuman efisiennya lagi, kadang kalau kita lagi olahraga gitu, kayak di dalam hall olahraga atau kalau tempat gue di tempat badminton, kan pasti bawa minuman. Kalau minumnya habis ya udah, orang-orang tuh rata-rata ya udah ke kamar mandi aja, terus menuhin lagi botolnya dari keran gitu. Satu hal menurut gue yang sangat menarik, karena di hari pertama gue nyampe ke Jerman, temen gue langsung kayak bilang, di Jerman kita bisa minum dari keran loh, cobain. Itu langsung berjajar 5-6 orang pengen nyobain minum air langsung dari keran. Karena kan kalau di Indonesia gue nggak pernah tuh minum air langsung dari keran, pasti dimasak dulu. Nah, kalau di sini tuh bisa langsung diminum gitu. Nah, sekarang kita ke culture shock yang ketujuh.
Nah, di culture shock yang ketujuh ini atau yang terakhir ini tuh tentang kalau lagi musim panas, kebiasaan orang-orang sini itu yang pergi buat berjemur. Nah, biasanya berjemurnya itu kayak di park-park gitu, jadi di tempat-tempat park gitu. Dan itu ya tempat umum, jadi banyak rame banget yang datang ke situ. Biasanya udah kayak piknik-piknik juga. Cuman yang lebih mengejutkan adalah mereka tuh berjemur yang benar-benar berjemur kayak di pantai gitu, cuman pakai bikini doang. Kadang ada juga yang bikininya dibuka, terus yang kayak cowok cuman pakai kolor doang terus berjemur juga. Itu tuh sering banget atau mudah banget didapetin kalau di summer kalian pergi ke park-park gitu. Cuman jangan kalian liatin banget, misalnya kayak baru-baru datang di Jerman terus kayak nggak tahu gitu, langsung kayak lu liatin aja, bisa jadi lu dimarahin sih intinya. Cuman ya gue sempet kaget aja karena ya kulturnya beda kan. Jadi kayak gue pergi keluar tiba-tiba lagi musim summer, orang-orang rame banget berjemur, itu udah pada nggak pakai baju lagi, cuman pakai kolor doang gitu. Dan ya mengagetkan ya. Jadi itu salah satu hal yang unik juga buat tinggal di Jerman gitu, tentang hal-hal yang berbeda lah dari Jerman ini sendiri. Nah, jadi gue rasa itu aja video gue buat hari ini. Semoga kalian suka tentang culture shock yang ada di Jerman ini. Ntar kalau gue keinget lagi sesuatu bakal gue tulis dan gue bikin lagi video culture shock part ketiga. Dan kalau kalian suka jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!